Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Yobri Sakema Maulida. NIM saya 3082 dari 1B Remika. Nah, di sini saya mau menjelaskan tentang the art of coding, rahasia di balik kode penyakit. Jadi saya mau menjelaskan pengenalan ICD dan juga nantinya kita akan mengetahui beberapa langkah untuk menentukan kode. Langsung saja. Nah, pernah nggak sih guys kita mengapa dia bertanya-tanya mengapa diagnosa dokter itu harus diubah jadi kode? Nah, teman-teman mungkin pernah tahu ya, diagnosa dokter kan sudah jelas, misalkan diagnosanya tuh demam tifoid. Nah, kenapa sih dia itu harus diubah lagi menjadi kode-kode aneh? Pertama yaitu untuk efisiensi dan standar dunia. Dokter di setiap negara itu pasti punya istilah berbeda, tapi dengan ICD kita punya bahasa universal. Jadi mau kita ada di Indonesia, di Thailand, dan dimanapun itu, kodenya itu untuk demam tifoid itu tetap satu, yaitu A01.0. Jadi ini selain mempermudah kita, dia juga memudahkan komputer untuk mengelola ribuan data kesehatan secara tepat dan akurat. Nah, tadi udah disebutin kalau misalkan kita itu pakai kamus dari WHO, yaitu ICD-10. Ya, ICD-10 ini terdiri dari 3 volume ya guys ya. Jadi itu dia memang kamus resmi dari WHO untuk memastikan setiap penyakit dan penyebab kematian tercatat dengan standar yang sama di seluruh dunia. Oke, kita next. Nah, ini ya guys, kitab suci bernama ICD-10. Dia itu ada 3 volume. Nah, yang volume pertama ini tuh dia disebutnya itu tabular list. Setelah dia itu berisi penyakit gitu ya, tapi dia itu lebih spesifik karena dia itu punya ini berbagai deskripsi per kodenya. Jadi kalau misalkan tadi demam tifoid itu dia nanti bakal ada deskripsinya. Seperti itu guys. Tapi beberapa juga ada yang tidak ada deskripsinya seperti itu. Jadi dia lebih lengkap lah ya. Kemudian yang untuk volume 2 ini instruksi manual. Dia itu kayak SOP-nya untuk menggunakan ICD-10. Nah, untuk yang volume ketiga ini dia juga daftar penyakit. Bedanya apa? Sama volume 1 dia ini cuma daftar alfabet, berisi penyakit, nama penyakit, penyebab luar seperti kecelakaan, dan juga obat-obatan dan atau zat kimia seperti itu teman-teman. Bisa dilihat di sini volume 1 itu lebih tebal ya, karena dia memang lebih banyak daripada lebih lengkap lah ya, karena setiap kodenya itu ada penjelasannya. Nah, untuk yang di volume 3 itu yang ada di sebelah sini. Nah, yang tengah ini volume 2. Next. Nah, ini merupakan step by step untuk mengkodingnya. Jadi yang pertama itu kita tentukan dulu terminologi medis. Nah, kita di sini punya studi kasus diagnosanya dari dokternya itu usus buntu akut nih. Nah, usus buntu itu penyakitnya itu appendicitis ya teman-teman. Jadi dia terminologi medisnya adalah akut appendicitis atau appendicitis akut. Kita next. Yang kedua kita mencari liternya. Liternya ini nanti kita cari ke volume 3 guys. Nah, liternya ini kalian nggak boleh ambil dari kata akut. Kita ambilnya itu dari nama penyakitnya, yaitu appendicitis. Seperti itu. Kita next. Nah, kita cari di volume 3 di alfabet A nih. Kita cari appendicitis, kita ketemunya kodenya di K37. Apakah cuma sampai di situ aja? Sebenarnya enggak ya guys. Kita juga cari modifiernya juga. Modifiernya, nah ini modifiernya akut, karena dia usus buntu akut.
karena tidak dispesifikkan lagi akut yang seperti apa, maka kita cari aja yang akut. Kita carinya dari dash yang satu ini ya teman-teman. Kalau dash 2 ini itu kalau misalkan khusus bentuk akutnya lebih spesifik lagi. Begitu juga seterusnya dengan dash 3 dan juga dash 4 seperti itu. Nah ini ya teman-teman, dan kita temukan kodenya itu K35.8. Kita next, kita cari di volume 1 K35.8 yang ini ya teman-teman. Kemudian jangan lupa untuk cek notes-nya yang ada di situ. Nah ini terdapat notes acute appendicitis without mention of localized or generalized peritonitis, karena di kasus kita tidak dispesifikkan khusus bentuk akut yang seperti apa, maka kita pilihnya yang acute appendicitis other and unspecified, tidak dispesifikkan. Nah ini kodenya ditetapkan, kita pakai kode yang K35.8 seperti itu ya teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Kita next. Nah selanjutnya terakhir nih, apa sih dampak atau impact dari pekerjaan seorang kode? Yang pertama itu data akurat. Kode yang kita buat menjadi sumber statistik kesehatan nasional dan global, dan pemerintah ini jadi tahu penyakit apa yang sedang tren dan butuh penanganan cepat. Nah yang kedua, aspek finansial ini sangat krusial juga ya. Kode yang salah itu bisa menyebabkan klaim BPJS atau asuransi rumah sakit itu pending atau bahkan ditolak. Seperti itu. Tanpa kode yang benar, operasional rumah sakit bisa terganggu karena masalah pendanaan. Nah, yang terakhir, profesionalisme. Kita menjaga legalitas rekam medis, data yang terkode dengan baik bisa menjadi bukti hukum yang sah untuk melindungi hak pasien maupun rumah sakit. Seperti itu, teman-teman. Oke, jadi cukup sekian dari presentasi saya. Semoga teman-teman yang mendengarkan bisa paham dari penjelasan saya. Mohon maaf juga karena ini saya suaranya agak bocor, jadi mungkin ada suara lain selain saya. Terima kasih selebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.